saya Dodino Pratama dengan NIM belakang 199. Perkenalkan, nama aku Kalisa Kalda dengan NIM belakang 179. Perkenalkan, nama saya Naswa Zuranismara dengan NIM belakang 183. Perkenalkan, nama aku Nuraini Mardia Hanifah dengan belakang NIM 173. Perkenalkan, nama saya Reno Valeni Putra dengan NIM belakang 159. Mari kita mulai wawancara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Mikdad selaku narasumber kita pada wawancara kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Mikdad yang sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk menghadiri dan menjadi pembicara pada wawancara kita pada hari ini. Sebelum wawancara ini kita dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Mardia Hanifah dan lanjut. Perkenalkan, nama aku Kalisa Kalda. Ya, perkenalkan, nama aku Naswa Zuranismara. Perkenalkan, aku Reno Valeni Putra. Perkenalkan, nama aku Dewa Dinda Pratama. Ya, sebelumnya itu adalah teman-teman kami dan di sini kami akan wawancara kakak sebagai narasumber kami karena ini adalah salah satu tugas UAS kami. Dimohon bantuannya ya Kak untuk kedepannya. Oke, sebelum wawancara dimulai mungkin ada sepatah dua kata dari Kak Mikdad, entah itu perkenalan atau lain halnya. Dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Midan Nizami Aulia, biasanya dipanggil Nizam ya. Ya, Instagram minizam.a, lumayan aktif di PM Palang Merah Indonesia, jadi ada pengalaman di bidang Kominfo itu di PMI. Halo, Kak Nizam. Halo, Kak Kak. Maaf sebelumnya volume suara kakak agak kecil ya. Boleh gitu ya? tolong? Iya. Udah jelas ya? Oke. Oke, boleh dilanjut Kak? Ya, sejauh ini itu sih pengalaman di bidang kehumasan tuh di PMI Palang Merah Indonesia. Di sisi lain kan saya kuliahnya juga di bidang komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi konseling Islam, cuman itu ada dua konsentrasi, komunikasi atau konseling, dan kebetulan saya ambilnya itu di komunikasinya, dan waktu magang saya itu ambil di bidang PR-nya, public relation. Gitu. Kalau boleh tahu public relation universitas apa ya Kak? Dulu di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Enggak dulu sih, sekarang juga sih. Berarti iya. masih Enggak, S1. S1. Berarti masih persiapan buat skripsian ya? Udah selesai, tinggal daftar sidang ini. Semangat ya Kak. Yoi, thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, ini untuk ini semangat ya di bidang public relation. Semoga cocok dengan jurusan. Seru kok di public relation itu menurut saya. Terima kasih, semoga Kak. Oke. Terima kasih untuk perkenalannya Kak Nizam ya. Langsung aja kita masuk sesi wawancara, boleh? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari teman saya Ananda Deo. Boleh langsung pertanyaannya Ananda Deo? Oke, Kak, izinkan saya untuk menanyakan Jadi pertanyaan saya, gimana sih perjalanan karir kakak di dunia PR atau broadcasting? Ada pengalaman atau momen yang paling berkesan nggak? Dan menurut kakak gimana sih peran komunikasi di era digital sekarang? Oke, mungkin ini berawal dari waktu SMA dulu ikut organisasi. Kebetulan masuk di bidang hublu, hubungan luar. Jadi ini kayak humas gitu.
Nah, di situ saya mulai mengenal gimana caranya kita menjalin koneksi dengan orang lain. Kayak ya entah itu MOU, kerjasama, dan lain-lain. Nah, di situ tuh akhirnya saya bisa kenal banyak orang, dikenal banyak orang. Nah, mulai tertariknya tuh di situ, karena saya rasa dengan apa namanya channel itu jadi luas dan seru juga punya banyak teman. Apalagi dulu kan saya asrama ya, jadi temennya tuh itu tok itu loh. Nah, ketika saya masuk di Humas, kenal dari teman-teman sekolah lain gitu. Nah, dari situ mulai tertarik di bidang kehumasan. Jadi dulu tuh 2 periode di Humas, setelah itu kuliah ambil komunikasi pun karena ya saya ngerasa cocoknya tuh di situ ada komunikasinya. Dan ketika ada PR, ada mata kuliah PR, justru makin tertarik kayak wah kayaknya seru nih jalin koneksi gitu. Sebenarnya ya agak berat juga sih, cuman ada serunya juga, banyak serunya itu. Oke Udah Kak, terjawab belum? Banget ya, seru banget. Terjawab ya, Dede Deo. Oh iya, Oke. Ya. peran komunikasi di era digital ya. Nah, Iya. menurut saya untuk saat ini komunikasi itu sebenarnya ya jelas sangat penting ya, karena ya apalagi dalam hal PR public relation, karena ya itu tadi, cuman saat ini itu yang perlu diperhatikan dalam komunikasi era digital kan kebanyakan orang tuh lebih suka WhatsApp, menggunakan WhatsApp. Contoh nih, main ke rumah temen, kalau udah di depan rumah milih ngetok pintu apa nge-WA atau telepon. Telepon. Padahal udah tinggal aja tuh ya aku di depan kan. Nah, itu mungkin itu yang perlu diperhatikan juga. Bahkan sekarang tuh orang bisa apa ya, salah paham hanya gara-gara WA. Pernah berantem sama pacar gara-gara WA-nan? Pernah kan? Nah, Aduh. pasti biasanya pernah baca WA-nya tuh pakai nada. Betul Gitu. banget, Mas. Iya kan? Nah, itu pengaruh juga di komunikasi. Nah, jangan sampai kan orang tuh beda-beda. Jadi pernah kejadian saya berkomunikasi dengan orang, orangnya ini kayak nyebelin banget itu loh. Jawabannya kayak nyelkit banget di WA. Aslinya enggak gitu. Ya mungkin pada saat itu yang bacanya pakai nada. Jadi pas itu jujur jadi menghambat pekerjaan juga, karena jadi apalagi Gen Z kemudian gitu. Nah, itu jadi pengaruh juga. Terus kayak mikir juga nih orang maunya gimana. Ternyata pas lebih nyaman ketemu langsung, Pak, saya mau ketemu gitu. Terus ternyata ya oke, nggak ada masalah gitu. Jadi itulah pentingnya komunikasi di era digital, terutama menggunakan media sosial ya. Tuh, sebenarnya masih luas karena durasi. Oke, kita next aja. Udah terjawab kan yang penting kan? Dah, makasih Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk jawaban di pertanyaan pertama ini. Pertanyaan kedua boleh dilanjut, Kalica Kolda. Aku izin bertanya ya Kak. Boleh nggak Kakak ceritain kira-kira seperti apa sih pekerjaan sehari-hari di bidang komunikasi dan apa aja yang menjadi fokus utamanya? Oke, kalau pekerjaan kesehari-hari, kebetulan saya itu kalau di bidang komunikasi itu di public speaking-nya. Jadi tahu PMR kan, Palang Merah Remaja? Iya, tahu. Nah, saya itu ngajar ekstra PMR dan sangat sering itu ngisi materi gitulah, permintaan ngisi materi pertolongan pertama dan lain-lain. Jadi itu ya perlu skill public speaking. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain, di mana latar belakang orang yang beda-beda, usia yang beda-beda, itu juga kan kita perlu menyesuaikan gitu. Dan itu sih latar belakang sih yang paling utama ketika kita berkomunikasi dengan orang. Jadi selama saya bekerja biasanya kalau di yang public speaking ini, itu saya harus tahu dulu nih latar belakang mereka. Misal ketika diminta isi materi tentang pertolongan pertama, ini orang awam, sama sekali nggak tahu mengenai pertolongan pertama.
Nah, jadi saya harus menyesuaikan gimana caranya pesan yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik ke audiens. Gitu. Bisa jadi dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa medis. Mungkin kalau yang background-nya sudah ada di kedokteran kayak perawat, buat dokter-dokter yang masih kuliahan tapi butuh materi pertolongan pertama. Nah, itu tuh biasanya ya menyesuaikan juga bahasanya. Contoh nih, teman-teman, eh, pernah mengalami fraktur nggak? Tahu fraktur? Patah tulang ya? Patah Nah, tulang ya? yes, betul, patah tulang. Itu kan karena teman-teman awam. Ketika saya menggunakan kata fraktur, banyak teman-teman yang nggak mengerti, sehingga pesan yang saya sampaikan tidak tersampaikan. Seperti itu. Ah, Oh iya iya. Oke, sudah terjawab belum eh, ya? sudah Terima terjawab, kasih. Kak Ica? Nah, Sama Ya, Mas. terima kasih. oke, dilanjut. Pertanyaan ketiga dari Nashwa Zera. Boleh diajukan? Kak, saya permisi ya mau bertanya. Eh, Kenapa sih akhirnya kakak itu memilih menjadi praktisi komunikasi? Terus ada nggak cerita atau alasan tertentu yang membuat kakak tertarik mendalami bidang ini? Oke, yang pertama kan eh, terutama di public speaking ya. Jujur dulu awal saya nggak ngerti sama sekali pertolongan pertama itu apa, kayak gimana. Walaupun dulu PMR ya. Cuman semakin kesini akhirnya paham dan kayaknya ini perlu disampaikan ke orang-orang. Dan sering kali itu kayak gemes gitu loh, lihat orang-orang tuh salah melakukan penanganan. Contoh kalau ada luka bakar biasanya ngapain? Dikasih odol. Satu. Yodol, kasih es batu dan lain-lain. Padahal penanganannya cukup dengan dialirin air. Nah, ini gitu kan, jadi aku suka lihat orang itu yang ekspresinya kayak gitu, kayak lucu aja gitu dan seru. Akhirnya saya banyak dikenal orang lewat situ, kayak akhirnya ketemu banyak orang, terus orang-orang pada kenal dan juga ilmu yang saya pakai itu bisa bermanfaat. Walaupun berdoa semoga ilmu yang saya pakai tidak dipraktekkan di kehidupan nyata, karena kan pertolongan tuh. Jadi kayak ya akhirnya lama-lama ya seru aja. Di sisi lain bisa mengupgrade diri sendiri karena materi yang saya sampaikan itu tuh pasti update. Jadi nggak sama kayak gitu terus. Jadi kayak belajar lagi, dapat info baru lagi, disampaikan lagi ke yang lain. Kayak gitu. Itu sih yang akhirnya bikin seneng. Untuk pencapaian terbaik untuk saat ini ya, tapi ini menurutku kurang sih. Cuman ya semoga bisa lebih lagi. Jadi kan kalau di PM itu ada tingkatan kabupaten, provinsi, nasional. Nah, selama ini saya seringnya tuh ditugaskan di tingkat kabupaten, yang menugaskan PMI kabupaten. Pernah ditugaskan oleh PMI provinsi pada akhir-akhir ini. Cuman pernah sekali itu ditugaskan penugasannya oleh PMI pusat langsung. Wow. Itu kayak wah seneng, walaupun cuman ngisi materi doang, jadi asisten doang waktu itu. Cuman di surat tugasnya penugasan oleh PMI pusat gitu. Itu kayak wah seneng banget udahan. Gitu. Sendiri gitu ya? Iya, sama ini sih anak-anak PMR yang saya ampu itu beberapa kali juara, menang lomba gitu. Bahkan pernah juara umum juga. Jadi saya ngerasa pesan yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik ke anak-anak dan dikembangkan, akhirnya mereka dapat pencapaian kayak gitu. Itu seneng sih. Berarti komunikasi kakaknya efektif ya? Semoga ya. nggak berani menyimpulkan seperti itu karena kalau ngajarkan misal dari 10 orang yang ada di kelas yang nangkep 4-5 orang, cuman berapa persennya doang. Nggak bisa jamin semuanya bakal kayak gitu. Jadi ya semoga aja seperti itu. Sudah terjawab, Zera? Sudah Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Nizam. Lanjut pertanyaan dari Ananda Reno, boleh diajukan?
Oke, Kak, aku ingin izin bertanya. Tentunya kan ada tantangan juga kan, apalagi di dunia komunikasi yang terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Apa sih tantangan yang sering Kakak hadapi, dan ada nggak sih tips atau trik khusus untuk menghadapinya? Terima kasih. Ya, mungkin untuk tantangannya yaitu tadi ya, ketika kita atau orang lain membaca pesan itu pakai nada, kan bisa jadi salah persepsi. Itu biasanya kayak menghambat. Makanya ketika mulai terjadi kayak miskomunikasi atau enggak, saya merasa ini ada yang enggak benar. Mending saya langsung ajak ketemu gitu loh. Langsung kayak, mending Pak bisa ketemu enggak? Gitu. Kalau enggak langsung ajak ketemu. Oke, mending ketemu aja. Gitu. Kalau lewat HP tuh apa ya, physical touch screen nanti. Love language gitu ya. Jadi ketemu, ngobrol lebih enak. Terus di sisi lain juga untuk di awal-awal ya, ketika awal-awal masuk ke dunia public speaking, tentunya dalam penguasaan materi saya nggak bisa fokus. Kayak mesti melebar kemana-mana gitu loh. Cuman semakin kesini, semakin ngerti, oh yang harus disampaikan ini, cara penyampaiannya kayak gini. Gitu. Dan dulu tuh saya menyamaratakan, jadi audiensnya tak anggap anak PMR semua. Ternyata nggak bisa kayak gitu. Oh, Akhirnya oh, berkembang dengan sendirinya. Di sisi lain saya suka ikut senior-senior tuh. Jadi asisten terus ikut senior merhatiin gimana caranya ngobrol sama orang lain, penyampaiannya gimana, terus cara membangun hubungan di awal sebelum ngisi materi itu kan juga penting tuh. Biar orang tuh kenal kita, biar orang tuh udah nyaman sama kita. Cuman kalau udah nyaman jangan di ghosting ya. Zera, Zera nggak boleh Ya, Zera. ya nggak boleh nge-ghosting Zaira Zera. tukang ghosting, Kak. Oh gitu ya. Parah Zera. Jadi ya itu tadi. Terus juga ini membangun branding diri. Kalau di public speaking ya, jadi orang tuh udah tahu, oh biasanya Mas Nizam tuh kayak gini kalau ngisi. Termasuk ketika perkenalan saya pasti memasukkan Instagram. Perkenalkan nama saya Instagram Nizam.a, itu saya lakukan dari SMA gitu. Jadi, itu termasuk branding diri saya sendiri. Terus Ada alasan nggak Kak di balik kenapa Kakak naruh nama Instagram di awal perkenalan? karena jujur malah awalnya itu tuh buat branding aja, kayak gimana ya biar orang tuh pas kenalan kan cuman halo nama saya ini, terus udah kan bisa aja lupa kan. Cuman kalau kita tambahkan sesuatu, aku kepikirannya IG ya spontan aja gitu, kayak perkenalkan nama saya udah Nizam Aulia, biasa panggil Nizam, Instagram minizam.a. Nanti orang tuh bakal, oh ini masnya yang kenalan pakai Instagram kayak gitu kan, jadi kenal, jadi tahu. Oh, jadi kayak punya ciri khas biar orang-orang tuh inget gitu ya. Yes, betul sekali. Dan bahkan teman-teman yang sudah ikut lama ikut dengan saya, pas saya kenalan udah mulai masuk Instagram itu mereka mukanya udah kayak kayak itu udah hafal semuanya. Gitu. Jadi itu termasuk branding diri aja. Kenapa Instagram ya? Karena kayaknya nggak ada deh yang kayak gitu dari dulu. Gitu ya, lumayan lah followers jadi banyak gitu, terus bisa kenal orang juga gitu. Tapi kadang saya yang nggak kenal orangnya ki sopo kadang gitu. Sebenarnya gitu. Ada lagi, oh tantangan yang sering dihadapi ya. Ini kan saya tuh sering beberapa kali itu ngajar ke anak-anak generasi alpha. Generasi alpha tuh bahasanya aja udah beda. Kayak mewing terus ris apa gitu nggak ngerti, itu jujur jadi apa ya, membangun koneksi ke mereka tuh agak susah. Berusaha deket sama mereka sebelum mulai itu kayak udah susah gitu loh. Di sisi lain juga ini sih, ketika ngisi tuh seringkali orang tuh buka HP itu loh, nggak merhatiin. Terus ada juga kan yang daya tangkapnya lebih lama. Sebenarnya itu menghambat sih. Cuman akhirnya ya saya mikir, berarti kalau kayak gitu peserta bosen, berarti ada yang salah di saya. Biasanya tak tangani dengan cara tak isi games, ice breaking kayak gitu. Jadi kelihatan ketika ngisi itu kelihatan nih peserta udah mulai bosen. Oke, kita ice breaking dulu. Tuh.
Yang seringnya itu selama ini sih. Oke. Jadi itu beberapa hambatan di public speaking ya Kak ya. Ya, public speaking. Sudah terjawab, Reno? Terima kasih Kak, sudah terjawab kok. Oke, yang terakhir ada pertanyaan dari saya nih, boleh nanya nggak ya Kak? Saya. Nggak boleh, nggak boleh. boleh. Ya, gimana? Oke, pertanyaan dari saya sendiri. Biasanya tuh jurusan ilmu komunikasi tuh banyak banget yang minat ya, tapi orang-orang tuh perspektifnya kalau misalnya banyak kok nanti peluang kerja kamu ikut jurusan ilmu komunikasi tuh kayak pokoknya banyak deh cabang kerjanya gitu. Terus kira-kira nih, Kak, peluang seperti apa sih ke depannya yang karir itu bakalan kita dapat gitu di jurusan ilmu komunikasi, dan pesan apa yang bisa Kakak sampaikan buat mereka yang pengen masuk dengan jurusan ilmu komunikasi? Oke, ini jurusan ilmu komunikasi ya. Kalau sepaham saya, sebelumnya disclaimer dulu, saya bukan dari jurusan ilmu komunikasi, tapi komunikasi penyiaran Islam. Jadi itu dulunya jurusan bawah, terus itu kayak lebih ke penyiarannya, broadcasting dan lain-lain. Cuman tetap aja ada PR dan lain-lain, mirip lah. Nah, kalau setahu saya kalau di jurusan komunikasi itu nanti dia ada konsentrasinya. Jadi misal disuruh milih nih mau semester berapa itu? 5 apa ya? Lupa saya. Itu pokoknya nanti disuruh milih mau broadcasting, mau fotografer, mau filming dan lain-lain. Itu tuh disuruh milih, ada banyak pilihannya. Nah, tergantung kitanya lebih sukanya tuh di yang mana. Kalau saran saya sih ke yang sukanya aja. Kalau karena ikut-ikut temen terpaksa nanti malah keteteran. Gitu. Jadi ya sukanya apa ya udah jalani, karena ketika kita melakukan suatu hal yang kita sukai itu kayak lebih gampang aja. Gitu. Jadi ya untuk ranah kerjanya kalau jurusan ilmu komunikasi itu luas banget. Itu tadi bisa jadi jurnalistik, bisa jadi sutradara, bisa jadi kameramen dan lain-lain, animator kalau ada ya. Bisa jadi public relation juga. Nah, kalau yang saya lihat ini jurusan public yang kalau misal ambil yang public relation itu jarang orang tahu. Gitu. Ya sebenarnya bisa, cuman kayak jarang aja orang tahu yang beneran kerjanya kayak gimana. Nah, makanya teman-teman ini menurut saya sangat beruntung bisa ada jurusan di public relation yang udah langsung spesifik ya. Jadi harapannya besok kerja itu bisa langsung tahu nih. Kalau misal di public relation ya udah tahu nih harus ngapain aja, teknik-teknik public relation, ada apa aja. Kan juga beda-beda tuh public relation di NGO, di marketing itu kan beda-beda. Nah, nanti teman-teman akan belajar itu. Gitu. Ya gitu. Cuman ya itu tadi sebenarnya pekerjaan tuh nggak begitu pengaruh sama jurusan. Cuman kelebihannya kalau kita udah ada di jurusan itu, kita udah start di awal belajarnya. Mantuk-mantuk ini. Oke. Jadi itu pertanyaan dari kami ada 6 ya Kak. Boleh saya izin menyimpulkan, yang saya tangkap berarti di sini dengan jurusan kita dan pengalaman yang Kakak punya, ya secara luas sangat asyik ya public relation itu, terus punya pengalaman organisasi yang banyak juga sangat mempengaruhi dengan relasi kita, terus pengalaman, ilmu, lain-lain, terus pasti banget di setiap organisasi ataupun pekerjaan yang bakal kita ambil nanti banyak tantangan atau hambatan yang bakal kita jalanin gitu. Oke, sesi wawancara, pertanyaan juga sudah selesai sepertinya. Ada tambahan atau masukan dari teman-teman lain? Boleh? Ada. Aku cukup. Zera? Aku cukup. Oke, kalau Oke, dari Kanizam sendiri ada yang mau ditambahkan lagi? Ya semoga diberi nilai yang terbaik lah ya. Maaf Kak, semoga apa? Suaranya kecil Kak. Semoga kecil, Kak. diberi nilai terbaik. Amin. Amin.
Terima kasih. Ini. Oke, udah itu aja sih. Oke. Ya, makasih banyak ya, Kak. Ya, Makasih banyak sama-sama. Kak Nizam. Ya, Makasih sama-sama. banyak Kak Ya, oke. Nizam. Ya, Semoga kedepannya tambah jaya, tambah sukses ya, Kak. amin. Oke, sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah.